a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguh kami telah sediakan. Jadi kalau kalimatnya sudah disediakan berarti neraka itu sekarang sudah ada itu ya. Neraka sekarang itu sudah ada. Ada satu hadis yang menyatakan begini. Neraka itu sekarang dipegangi oleh diikat dengan sekian ratus rantai. Dan setiap rantai itu dipegangi oleh sekian ribu malaikat. Kenapa? Karena neraka itu sudah ingin segera memenuhi rongganya itu dengan manusia yang tidak taat kepada Allah. Jadi neraka itu begitu lapar untuk memenuhi dirinya dengan orang-orang yang angkara murka dan maksiat di bumi ini. Itu ada hadis begitu. Nah, yang menunjukkan bahwa neraka itu sudah diciptakan Allah sebagai makhluk ya. Makhluk yang memang hidup. Itu juga dibuktikan ada satu hadis yang menyatakan ketika manusia sudah dimasukkan neraka, semua bagi yang berdosa itu, lalu neraka ditanya, apakah masih ada ruang dan tersisa? Masih ya Allah, masukkan semua ya Allah. Gitu. Si nerakanya. Jadi kalimat inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Di sana manusia itu udah kayak binatang ya. Bahkan lebih hina. Karena mereka dirantai, lalu ada belenggu di lehernya, menjadi pesakitan. Kita itu ya dulur ya, betapa mudahnya Allah membalik derajat seseorang yang awalnya begitu tinggi di mata manusia. Seorang berpangkat tinggi, jabatannya tinggi, gitu. Dihormati, ditakuti, nggak hanya dihormati, ditakuti, disegani, dia nggak karuan. Bahkan didatangi oleh setiap pejabat yang ingin naik pangkat karena posisinya. Hanya karena satu detik keputusan saja berbalik menjadi orang yang dikeler dengan belenggu, dengan borgol. Itu di dunia aja begitu ya, apalagi di hadapan Allah. Ya. Apalagi di hadapan Allah nanti. Ya manusia seperti kita ini harus benar-benar percaya bahwa Allah menyediakan. Nah, kalimat ini loh dulur, kadang-kadang ya, kita itu kadang salah menafsirkan Quran itu begitu. Ketika misalnya gini, inna a'tadna lil kafirina, inna a'tadna lil kafirina, kami telah sediakan untuk orang-orang kafir. Loh, begitu itu langsung pikiran kita itu, oh pertama, ini yang dimaksud adalah orang kafir zaman dulu. Kufar Mekah gitu. Jadi enggak untuk umat sekarang enggak ini. Begitu, pikiran kita itu begitu. Yang pertama. Lalu pikiran kita yang kedua, itu kalaupun untuk zaman sekarang, kita itu langsung, oh itu maksudnya ya orang-orang kafir yang enggak percaya Allah itu. Orang-orang non-muslim. Begitu pikiran kita. Tafsir letterlek awal ya memang begitu. Yang dimaksud kafir itu orang yang non-muslim. Tetapi, nah ini yang ingin saya ajak sampean untuk lebih luas. Kalau kita lihat ayat-ayat lain, kita lihat betapa kafir itu maknanya luas. Tidak hanya orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Tidak hanya itu, tapi kafir itu macam-macam itu. Kafir bin ni'mah, kafir bil rusul, kafir bil kitab, atau takfuruna bi ba'dil kitab. Atau bahkan mengkafiri atau mengingkari sebagian ayat pun itu sudah masuk kafir ya. Jadi jangan gampang mengkafirkan orang, saya setuju. Tetapi gampanglah mengkafirkan diri sendiri. Nah, gitu maksudnya. Loh kok gitu, Gus? Iya. Karena kafir itu tidak hanya tentang apa? Ucapan syahadat. Dasar saya apa? Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum." Sungguh jika engkau bersyukur ya atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum. Sungguh kalian akan aku tambah nikmatnya. Wala in, dan sungguh jika kafartum kalian kafir. Oh, kafir maksudnya di situ apa? Ingkar terhadap nikmat disebut kafir di situ. Ingkar terhadap nikmat. Inna adzabi, sungguh azabku lasyadid, sangatlah keras. Loh, berarti di situ kan kafir, tapi kafir binikmah. Gitu loh, dulur. Jadi makanya ayo, lu bener. Itu tadi kafir binikmah saja diancam Allah dengan inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih, sangatlah keras. Disiksa juga, kafir juga. Cuma kafirnya itu kafir binikmah. Itu loh ya. Jadi makanya kita harus menunjukkan gini, bukan hanya ayat untuk orang zaman dahulu yang pertama, yang kedua juga bukan hanya untuk ayat orang-orang yang kafir non-muslim, tapi harus kita sorotkan pada diri kita masing-masing. Dasarnya itu tadi. Ternyata bahkan kafir bin ni'mah saja itu diancam neraka yang sangat keras. Coba yang saya baca tadi surat apa ayat berapa lah ini kata. Ayo. Loh, sudah sering saya sampaikan kok. Ibrahim ayat 7, Gus. Nah, itu. Ya, jadi pada surat Ibrahim tadi itu ayat itu jelas bahwa ternyata bahkan kafir itu, ya memang awal ayat ini adalah orang-orang yang tadi itu tidak percaya Allah, tidak percaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah dan sebagainya. Di sana itu ya udah nggak usah dibahas. Itu sudah jelas itu hukumnya. Tapi kita luaskan untuk koreksi diri kita. Kenapa? Karena Quran itu syifa'u lima fis-sudur. Sebagai obat untuk penyakit yang ada di dalam hati kita, maka ayo sering-sering Quran itu kita sorotkan untuk diri kita, jangan untuk nyorot orang lain. Kalaupun kita bicara kafir, ayo kita menyorot untuk kafirnya diri kita sendiri. Senengane ngafirno wong liya, kafire dhewe ora di. Nah, sekarang kita balik. Jangan mengkafirkan orang lain. Tapi ayo kita meneliti kafir diri kita sendiri, ya. Jadi kalau ada belenggu-belenggu gitu, betapa hinanya dulur ya. Makanya kemarin saya sampaikan itu, kita ini dari setetes air mani yang hina. Kalimatnya gitu loh, hina loh. Ya. Kemarin kita bahas tentang apa? Kita ini bukan siapa-siapa ya. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita bukanlah apa-apa. Kita bukan apa-apa. Yang namanya bukan apa-apa itu berarti ya bukan apa-apa, belum jadi apa-apa itu. Bahkan di dalam ayat lain kita ini disebut mimain mahin atau dari air yang hina. Tuh, lihat dalam surat
32 ayat 7 sampai 8. Coba dibuka. Biar nanti enggak jadi hina lagi, kita ini mulia karena akhlak. Jangan sampai jadi hina di akhirat. Kita sebut Allah itu dalam Quran surat 32 itu sebagai mimma'im mahin atau air yang hina. Sudah ketemu? Ampun. Jadi kalau kita bicara tentang awal kejadian kita, ya, itu jelas banget. Coba dibaca, immahin. Ayat surat As-Sajdah itu, ayat 7 dan 8. Wah. Ketemu? Silakan. Izin Gus. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ayat 8. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina. Ayat 9. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sadaqallahul Azim. Ya, saya hubungkan di sana ya. Jadi tadi kan kita bicara tentang syukur ya. Jadi Allah menciptakan kita dari air mani yang hina, kemudian disempurnakan dengan cara apa? Diberi penglihatan, diberi pendengaran, gitu kan? Diberi hati untuk berpikir, tapi sedikit sekali kata Allah dari kita itu yang bersyukur. Nah, padahal dari air mani yang hina, kemudian kita disempurnakan, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya hidung, lalu kemudian kita diperintahkan dengan mata, kaki, hidung, telinga, dan segala organ tubuh yang luar biasa hebat itu untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Ini saya coba anatomi Qur'annya begitu ya. Jadi kita ini dari sesuatu yang hina. Kenapa tadi saya bilang kafir itu tidak hanya bicara tentang orang yang zaman dulu kafir Mekah, tidak hanya bicara tentang kafir orang yang non-muslim, tapi kafir dalam arti luas. Ada kafir bil rusul, ada kafir bil kitab, ada kafir bin ni'mah, ada kafir bi ba'dil kitab. Kalau sampean misalnya mau sholat, tetapi tidak mau berjilbab, itu namanya tu'minuna bi ba'dil kitab, wa takfuruna bi ba'dil kitab. Kamu itu iman satu bagian kitab, tapi kafir terhadap bagian yang lain. Sampean mau haji, tetapi sampean tidak mau zakat. Itu namanya kafir juga. Kafir terhadap sebagian isi kitab. Gitu loh. Nah, terkait dengan kafir bin ni'mah, ya toh, apa hubungannya bahwa itu kafir dan diancam neraka? Bukan hanya orang non-muslim, tapi orang muslim sekalipun. Tapi kafir bahkan hanya bin ni'mah saja. Tadi surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Itu ternyata bahkan la'in syakartum la'azidannakum. Jika kamu bersyukur ku tambah nikmatku, tapi jika kafartum, la'in kafartum, jika kamu kufur, maka inna adzabil syadid, sungguhnya azabku sangatlah keras, sangatlah pedih. Nah, ternyata kenapa disuruh bersyukur? Nah, itu tadi ayat yang dibaca oleh Pak Budi tadi dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9. Ternyata kita itu
Dulu hanya diciptakan awalnya dari tanah, lalu dari saripati tanah, kemudian dari air mani yang hina. Keturunan dari saripati tanah itu diciptakan dari air mani yang hina. Nah, awalnya hina kita itu, mbok tahu kamu itu air yang hina, lalu sama Allah diberikan apa? Kesempurnaan. Melalui apa? Dikasih hidung, tangan, kaki, seluruh organ tubuh yang mulia ini. Itu. Lah kok ternyata sedikit sekali yang bersyukur ayat 9 tadi. Ayat 9 tadi. Enggak bersyukur. Padahal seluruh apa? Organ tubuh tadi itu diciptakan Allah itu hanya untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah, gitu loh. Apa? Kita ini diciptakan Allah hanya untuk menyembah kepada Allah, gitu loh. Wa ma khalaq a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Coba dibuka. Surat Az-Zariyat ayat 56. Monggo gantian siapa yang belum baca. Biar kita tahu arahnya ya. Nanti saya hubungkan lagi kembali ke ayat yang kita sedang bahas ini. Izin. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Shadaqallahul azim. Nah, coba kita lihat tuh ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kalimatnya itu coba ya. Nanti akan kita sambungkan lagi, tolong dipegang di situ. Bahwa Allah menciptakan kaki, tangan, hidung, mulut, segala macam tadi itu hanya untuk dipakai menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Tapi ternyata malah dia pakai untuk memperturutkan hawa nafsu, menyembah nafsu. Siapa? Menyembah nafsu. Tangannya dipakai untuk yang tidak tahu apa aja, matanya dipakai untuk tidak tahu apa aja, lihat ini, lihat itu, jarang lihat ayat Allah, jarang lihat, ya, hatinya dipakai untuk seneng ini, seneng itu, kakinya dipakai untuk melangkah kepada ini itu. Lo tidak ke situ sampean itu diperintah Allah. Dulu Allah menciptakan kaki untukmu bukan untuk itu, tapi untuk menyembah betul kepada Allah, meladeni. Nah, kalimat menyembah juga kadang diartikan secara sempit. Seolah-olah liya'budun itu hanya untuk sholat. Enggak dulu. Seluruh hidup kita ini menyembah kepada Allah. Berarti seluruh bangun tidur kita, kerja kita itu untuk menyembah kepada Allah. Dalam arti harus sesuai dengan aturan Allah. Ternyata enggak manusia. Enggak. Enggak, coba dilihat dalam surat Al-Furqan ya, ayat 44. Wah. Ya, betul. Izin Al-Furqan Gus, 44 ya, silakan. izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah engkau mengira bahwa banyakkan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi itu. Kemudian ayat yang 43. Wah, dibaca yang lain, gantian. Al-Furqan juga.
Sudah ketemu? Ketemu? Ya tadi Al-Furqan ayat 43-nya. Ya. Dulu sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Sadaqallahul azim. Jadi di situ disebut, apakah engkau melihat Muhammad? Ara'aita. Orang yang ittakhadha menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahun, Tuhan. Oh, disuruh menyembah Allah, ternyata manusia menyembah Tuhan. Itu. Dan itu juga ada dalam surat yang sebelumnya, ya, tadi surat Al-Ajasiyah ya, Al-Furqan ya, ayat. Kemudian ada juga dalam surat Al-Ajasiyah. Coba, Al-Ajasiyah itu surat ke-45, ayat ke-23. Al-Ajasiyah itu surat ke-45, ayat ke-23. Saya ketemu? Ayat 23 gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, itu jelas tuh. Jadi itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang disuruh nyembah Allah tapi malah nyembah nafsu. Cirinya apa sih? Cirinya orang yang menyembah nafsu itu? Hah? Lebih banyak nurut hawa nafsunya, keinginan dirinya daripada nurut sama aturan Allah. Wes, sakniki monggo sami-sami kita tingali piyambak-piyambak. Ayo coba lihat diri masing-masing. Kita ini lebih sering mana nuruti Allah sama nuruti keinginan sendiri? Jujur. Keinginan sendiri, Gus. Ayo jujur kacang hijau. Jujur. Keinginan sendiri, Gus. Nah, berarti sampean masih apa, Mas Nanto? Masih mempertuhankan siapa? Selain Allah, berarti kafir. Oh, baru kerasa. Nah iya, makanya kadang itu. Nah, coba kembali tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini saya ajak bolak-balik ke ayat-ayat berbeda supaya saya tahu urutannya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Tadi dalam surat apa? Ad-Dzariyat 56 ya. Nah, ya betul, Ad-Dzariyat ya. 56. Saya ke sana coba lihat surat Ad-Dzariyat ayat 56. Lalu lihat ayat Ad-Dzariyat tadi ayat yang 57 coba. Coba lihat ayat yang 57. Oh, ayo siapa gantian? Siapa yang baca ayat yang 57? Gantian yang belum tadi ayat 57. Silakan Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Bisa teman? Ya betul. Kan tadi Allah berfirman gini, aku itu menciptakan manusia itu hanya untuk menyembahku. Loh, sudah, bentar. Ternyata dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Dan aku tidak minta manusia ngasih aku makan dan tidak minta manusia untuk ngasih aku rizki. Kira-kira ayat 57 ini, kenapa? Karena Allah kok dawuh gitu itu karena manusia ngapain kira-kira? Karena manusia disuruh nyembah Allah, tapi ternyata nyembah nafsu. Ternyata manusia itu nafsunya itu cuma berburu rizki harta dan berburu makan. Mau kemana? Delek pangan. Mau kemana? Delek duit.
Loro iku tok wis manusia iku hidupnya. Sehingga Allah berfirman gitu. Loh. Sik tala. Manusia, kamu tak kasih tangan, telinga, hidung tadi itu dalam surat yang dibaca Pak Budi tak asal tadi. Kamu tak kasih makan, tangan, hidupnya segalanya itu hanya untuk kamu pakai untuk mengikuti, mentaati aturanku. Ya toh? Tak suruh sholat, tak suruh bersedekah, tak suruh berdakwah, tak suruh bertarbiyah, tak suruh ini itu ikuti semua wes. Loh ya Allah maksud ya iya, kamu silahkan cari makan, silahkan kamu cari harta, tetapi makan dan harta itu hanya sekedar untuk agar kamu bisa hidup sehat, agar kamu punya energi dan fasilitas untuk menyembah kepada Allah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Makanya ada satu siklus begini. Allah, harta, dan manusia. Nah, manusia ini kebalik. Jadi di sini misalnya ini Allah, ini harta, ini manusia. Loh manusia, ini manusia ya, ini manusia, ini Allah, ini harta. Loh harusnya harta ini diciptakan Allah untuk meladeni manusia, untuk menyembah Allah. Jadi siklusnya begitu. Di sini harta, manusia, Allah. Lihat saya nih. Harta diciptakan manusia untuk dipakai manusia, untuk meladeni Allah. Begitu. Siklusnya begitu. Skemanya begitu. Harta atau rezeki diciptakan Allah untuk meladeni manusia, manusia biar bisa meladeni Allah, melayani Allah. Nah ini kebalik, di sini harta, manusia, Allah. Sekarang ini manusia melayani harta, membelakangi Allah, atau sesekali noleh dikit lah. Begitu. Maka kemudian ayat ini turun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imuni. Loh aku loh ndak minta manusia untuk ngasih aku rezeki, enggak minta aku untuk ngasih makan. Nah, kok manusia ternyata hampir 24 jam hidupnya hanya untuk mikir makan, hanya untuk mikir harta. Jadi ya opo kata Allah. Maka di ayat sebelumnya itu wama dan bukanlah khalaqtu aku menciptakan jinna wal insa itu manusia dan jin hanya itu sebenarnya illa liya itu hanya untuk menyembahku. Ya itu tadi. Gitu loh. Nah, kembali ke ayat tadi itu lor ya. Ayat yang kita sedang pelajari dalam surat Al-Insan, di sana disebutkan, bagi orang-orang yang tetap teguh, al-abroro, orang yang baik, taat, dan beriman, yashrobuna mereka akan minum mingkaksin dari gelas kana mizajua, yang adalah campurannya kafuro. Ini bukan kafir ya, kafuro ini nama air di surga ini. Air yang beraroma harum. Yang beraroma harum, ya Allah. Mata air di surga itu macam-macam dulur ya. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Mata air yang minumnya itu adalah yang siapa yang berhak minum? Hamba-hamba Allah. Nah, ibadullah. Siapa? Hamba-hamba Allah. Nih. Tak ajak juga untuk menggabungkan dengan ayat lain. Kalimatnya di situ. Yang berhak minum aina yashrabu tadi, yang berhak minum kafuro atau air yang beraroma harum tadi, Mas. Ya, itu adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah siapa ini? Nah, kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Hamba-hamba Allah yang siapa yang dipanggil Allah pertama kali? Ayo, siapa yang bisa nebak? Hamba Allah siapa yang dipanggil Allah yang punya ciri itu pertama? Steady Islami, Gus. Janji yang steady Islami. Apa ini? Apa ini? Kok dengan latar belakang matahari sinyalnya nggak jelas? Jadi hamba-hamba Allah apa yang ya dipanggil Allah itu? Ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Nah, coba dilihat dalam ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya.
itu ada dalam surat apa? Al-Fajr. Coba dibuka yang belum baca. Dalam surat Al-Fajr ayat 29 dan 2 sampai 30. Enggak. Biar kita tahu posisi diri kita dulu ya. Ayo. Dalam surat Al-Fajr ayat itu mulai dari 27 itu, 27 sampai 30. Enggak. Yang belum baca tadi. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Silakan. Gantian. Ketemu? Enggak. Surat Al-Fajr surat keberapa? 89. Enggak, yang sudah baca gantian yang belum. Surat ke-49 ayatnya 27 sampai ya silakan Mas Yoyo. Di sini Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ayat 29, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ayat 30, dan masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul azim. Yang dibaca Mas Muslim tadi kembali kepada hamba-hamba Allah. Hamba siapa yang bisa menikmati surga dan dipanggil Allah? Ternyata adalah hamba yang nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang. Hamba Allah yang memiliki jiwa yang tenang, yang tidak gerangsang, yang tidak ngedungsang, yang tidak ambisius, yang tidak benar, aduh, sudah punya 10, pengen 100, 100, pengen 1. Ya, dia tenang. Kenapa? Karena ciri hamba, tadi kan sama Allah yang diperintah gini. Aku tidak menciptakan manusia kecuali ya'budun. Ibadun. Sini kan ibadullah. Apa ibadullah itu? Hamba. Sekarang hamba itu apa artinya? Pelayan. Buddha. Jadi kita ini adalah pelayannya Allah. Lah kok dadak kemudian kita kepengin jadi tuan, nyonya. Kita ini hamba, lur. Supaya apa? Ikhlas hati kita, tenang hati kita dalam melayani Allah. Enggak kepingin melayani diri sendiri, pengen melayani Allah tuh. Itu ya, akhirnya hati itu tawenang mutmainnal qulub. Itu yang saya maksud dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di hati manusia orang ketika di dunia kalau udah dapat hasanah, itu hatinya tenang. Dikasih Allah berlebih harta, ya tenang, nggak kepingin kemudian naik standar hidupnya aneh-aneh. Kemarin bedaknya FIFA lalu jadi apa? Glory. Enggak. Tetap santai. Meskipun dikasih Allah harta yang banyak. Demikian pula ketika nggak dikasih Allah harta banyak, ketika kekurangan harta, tetap tenang. Jiwanya itu, kolbunya itu kolbu yang salim. Gitu. Iya, misalnya Mas Mijan sekarang, sekarang jual beli laptop, lalu dikasih Allah harta berlimpah, ujuk-ujuk laptopnya isinya intan berlian, sehingga akhirnya bisa bikin pabrik laptop. Mas Mijan ya tetap gini aja. Hartanya tuh berlebih, monggo silakan. Tapi kemudian karena jiwanya tenang, ya dia selalu ada space, selalu ada budget alokasi untuk akhirat. Nah, itu yang akhirnya jiwanya tenang. Ketika bangkrut lagi, santai dia, karena dia tidak mengikuti standar tinggi, tetap tadi bojonya ya tetap bidak FIFA tadi. Gitu. Sehingga ketika fluktuasi turun, santai aja. Nah, itu yang fidunya hasanah. Itu yang mutmainnah yang dipanggil Allah sebagai ibadullah, hamba-hamba Allah yang kemudian yufajjirunaha tafsira, yang menikmati
pancaran air surga. Nanti besok kita insya Allah kita lanjutkan ya. Apa besok libur ya, Sabtu berarti. Besok libur toh? Nah, insya Allah Sabtu. Apa saja sih air mata surga itu? Mata air. Maaf, mata air di surga itu. Ada 12 mata air di surga itu. Bukan. Kalau di surga ada mata air. Kalau di neraka ada air mata. Itu bedanya gitu. Kalau di neraka ada air mata. Kalau di surga ada mata. Kalau di neraka itu ada air mata darah. Kalau di surga itu ada mata air berkah. Nah, zaman milih mana? Mata air berkah ya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka ini orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah. Janji untuk apa? Nadar untuk apa? Taat kepada Allah. Sampean dan saya sebelum dulu diciptakan ke bumi, sebelum ada, kemarin kita kalimatnya apa? Bukankah manusia ada masa di mana dulu belum disebut apa-apa? Mas Guru ya. Sebelum ada di bumi, kita dulu di mana? Alam apa? Alam arwah. Di alam arwah kita itu dijanji sama Allah. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Kita ngomong apa saat itu sama Allah? Kita ngomong apa sama Allah saat itu? Terakhir. Ayat terakhir. Ayo. Bala sahidna. Paling kemeresek Mas Siswanto ini. Kita dulu ya sama Allah itu dijanji. Coba itu dibuka. Dalam surat apa? Ayat berapa? Masuk saya terus yang nunjukin. Ayo. 7. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Ayo dibuka. Dalam surat Al-A'raf. Ayo monggo. Siapa yang belum baca? Terakhir nih sebelum kita akhiri. 772. Ayo surat Al-A'raf ayat 172 monggo Pak Muflisin. Dibaca ayat artinya aja. Ntar. 7. Ya. Nah, itulah nazar janji kita. Ketika Allah berfirman, kamu nanti nyembah aku toh? Nggih. Kamu nanti taat aku toh? Iya. Kamu akan menomorsatukan peraturanku? Nggih, Gusti. Bala syahidna gitu kita itu. Janji kita di alam roh. Lah kok ternyata di sini enggak begitu. Nah, tetapi ada orang-orang yang tetap begitu. Tetap memenuhi janjinya. Ini disebut yufuna bin nadri. Mereka memenuhi janji dan nadarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka selalu takut akan adanya keburukan azab yang merata nanti di akhirat. Dia selalu menjaga diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunannya mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Shadaqallahul adzim. Biar kamu enggak terus ngomong, loh saya enggak tahu, biar enggak gitu, karena kamu sudah pernah berjanji akan menuhankan Allah. Jadi ketika ngomong, nggih Gusti Engkau Tuhanku, itu enggak hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah, enggak hanya sekedar itu. Untuk apa ngomong gitu tapi kalau ternyata perilakunya enggak menuhankan Allah, ya dah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi ketika diperintah Tuhan enggak mau. Disuruh bertutur enggak mau, disuruh sholat enggak mau, disuruh zakat enggak mau, disuruh sedekah enggak mau. Lele, kamu bertuhan apaan itu? Gitu kan? Makanya dalam surat Yasin kemarin kita pelajari atau ayat 7 ya. Tuhan bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia enggak melihat dulu yang ditekan air mani, kok sekarang nantang aku kata Allah. Nah itu loh. Arah balik-baliknya ke sana.
Ya, jadi itu, ayo jadi orang-orang yang taat pada Allah dengan menyadari siapa diri kita. Kita ini hanyalah hamba Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ibadur rahman, kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipanggil Allah sebagai nafsul mutmainnah qulub tadi ya. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah mencerahkan hati kita, mengeluarkan kita dari belenggu-belenggu setan tadi, dan melindungi kita dengan rahmat, ampunan, dan ridhonya. Dalam siratal mustaqim di proses inilah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal Allahumma atina fi hadhihi wa'atina fi nafa'id wa lana fi mustaqbalid wa barik lana fi ma'afid wa qina syarra ma qadait wa inna tawfiq wa tubi ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma dafa'na al-bala wa barakah atina rabbana natina wa lana اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا باب السماء باب ربنا من نفخت بنا ما شهدتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna